Halo, apa kabar? Wah, semangat sekali nih kelihatannya pagi ini. Memang kalau kita lihat-lihat tahun 2022 ini bakal ada perubahan besar, gitu ya, Bung Rocky ya. Dan itu berkaitan dengan 0% tentu saja. Ya, perubahan besar di bidang politik, tapi juga bisa perubahan besar di kalangan pelanggan listrik. Iya. Nah, bisa tiba-tiba pulsanya nol tuh listrik. Iya, pulsanya 0%. Tapi tetap saja menurut saya itu berkaitan loh. Jangan Anda pikir bahwa listrik, orang lupa gitu. Kadang-kadang lupa bahwa apa urusannya gua nggak peduli soal politik. Lu dia nggak tahu bahwa harga beras, harga bawang merah, harga bawang putih, harga garam itu semua berkaitan dengan urusan politik kan begitu ya, Bung Rocky ya. Ini yang saya kira. Betul. Jadi ini yang kita mau pastikan supaya seluruh isu public policy yang berantakan hari ini mesti kita kaitkan dengan kegagalan di dalam sistem politik kita. Kan 20% itu menyebabkan oligarki suka-sukanya tuh menentukan arah kebijakan yang seringkali merugikan rakyat. Dalam soal batubara misalnya, semua orang merasa kenapa PLN mesti diatur-atur oleh oligarki itu. Dengan kata lain, kenapa oligarki masih berkuasa nentuin berapa pasokan yang harus dia siapkan buat listrik itu? Ya karena dia diizin oleh presiden kan. Jadi begitu-begituan kira-kira tuh. Kalau kita bikin peta di belakang layar, ya kita mesti paham bahwa gara-gara 20%, maka presiden kesulitan sekarang buat nego dengan oligarki. Kira-kira begitu. Iya. Gosipnya ini gosip dulu nih. Kalau kita, tapi sebenarnya juga mudah dibaca kok, Bung Rocky, bukan soal gosip ya. Kan ini soal batubara dengan PLN ini jelas urusannya. Katanya ada kewajiban dari para pengusaha batubara itu ada kewajiban untuk namanya domestic market obligation atau kewajiban menjual batubaranya 25% ke dalam negeri. Ini artinya untuk memasok PLN, masuk ke pabrik pupuk, pabrik semen dan sebagainya. Dan ini kan urusannya juga dengan urusan publik kita gitu ya. Nah, tetapi kalau begitu kita baca siapa sih para pengusaha-pengusahanya ini? Ya pengusahanya ya terkait dengan para penguasa juga. Kenapa untuk sekarang ini jadi ribut-ribut? Dan kemudian ini juga Bu Sri Mulyani juga bilang bahwa ini memang pilihan yang sulit. Sebenarnya kalau soal kebijakan pemerintah harusnya nggak ada yang sulit dong gitu ya. Nah itu saya bilang tadi kita gosipin dulu nih. Karena bagaimana mungkin Ibu Sri Mulyani keluar dengan istilah itu tuh. Ya ini kayak dilema. Dilema apa? Dia yang nentuin bagaimana dia. Jadi dia dilema karena dia mesti bandingkan nanti atau mati listrik atau nggak dapat windfall dari ekspor batubara. Kan itu intinya tuh. Jadi kita nggak tahu sebetulnya ini kenapa begitu. Dan semua orang sekarang merasa ya jangan-jangan PLN juga udah kelebihan batu bara udah dipasok sebetulnya terus dia jual gitu kan. Karena harga di luar lebih besar. Kan ini semua terjadi karena kita nggak tahu transparansinya bagaimana. Nego-nego itu tuh. Erick Thohir baru bilang oke kita review per bulan itu. Ya pengusaha juga bilang ya kalau review per bulan kenapa kita mesti ditagi stok 1 tahun. Kan itu kalau pasar luar negeri bisa direview per bulan juga ya bagi dia juga enak juga. Jadi jelas betul Sri Mulyani, yaitu pemerintah bingung nih, yang mana sebetulnya yang mesti diuntungkan. Dia pergi pada konstitusi, rakyat menuntut kemakmuran dan keadilan. Tugas negara mendistribusikan keadilan, bukan memihak pada akumulasi. Akumulasi itu biarin korporasi lakukan. Jadi kelihatan public policy kita, kebijakan publik kita itu yang nggak pernah dirapatkan secara serius. Sehingga begitu ada keresahan pasokan batubara ke listrik, Erick Thohir dan SDM itu Sri Mulyani kerepotan bagaimana menghadapi keadaan ini. Hal yang bisa diprediksi kan. Jadi begitu-begitulah. Nah oligarki itu dia senang-sengaja, dia tahu kok jalan keluarnya. Cuma dia malah lagi ngetes-ngetes saja kekuasaan ini. Nah yang konyol Presiden Jokowi bereaksi terlalu cepat. Seolah-olah dengan gagah berani bisa melarang ekspor segala macam. Iya memang, tapi kalau presidennya juga dilihat oleh oligarki, ya lu juga udah lemah kok ngapain ngancem-ngancem gitu. Ya dipermainkan lah isu itu tuh. Jadi negosiasi di belakang layar ini yang nanti akan kita lihat juga akhirnya win-win solution. Ya kira-kira begitu. Supaya presiden nggak malu, nanti ada yang lakukan operasi 2 kamar atau setengah kamar. Ya oligarki begini deh, lu bayar dulu deh 3 tahun ke depan pajaknya tuh, ntar gua izinin lagi lu ekspor. Jadi begitulah.
Kan memang sebenarnya kita bisa kalau paham petanya kita jadi senyum-senyum saja gitu ya. Iya. Ini drama apa lagi gitu, ngomong pada rakyat bahwa akan pokoknya kalau nggak dicabut izinnya gitu. Ya gimana izinnya dicabut kalau seperti Anda tadi pajaknya mungkin udah ditagih di depan duluan. Dan kalau itu dibongkar-bongkar Bu Sri Mulyani bisa kelabakan juga karena kemarin kan Bu Sri Mulyani baru mengklaim bahwa ini pertama kali dalam sejarah gitu. Ini ada bersejarah ketika pajak memenuhi target gitu, dan Pak Jokowi dengan bangga kan seperti biasa dan kemudian memberikan bonus pada pegawai pajak kan. Ya kalau mau lebih dramatis lagi bilang aja, Sri Mulyani bisa bilangnya ini 300% pajaknya. Kenapa? Karena sampai 300 tahun ke depan udah pada nyetor pajaknya tuh. Kan itu kan gampang aja sebetulnya. Karena ketidakmampuan kekuasaan untuk meyakinkan publik akhirnya mencurigai buat di belakang angka-angka pajak ada angka konspirasi, ada angka ijon, ada angka malak duluan. Itu kan hal yang biasa kita tahu. Dulu zaman Orde Baru juga begitu. Tiba-tiba kok pajaknya bagus, ya udah nyetornya 3 tahun ke depan udah ditagih sekarang. Itu begitu-begituan lah. Apalagi soal-soal pajak, misalnya pajak rokok, kan udah bisa ketahuan kan kenaikan sekian, ya udah bayar deh di depan tuh. Jadi oligarki juga bilang, oke gue bayar aja, tapi nanti saatnya ijon itu lu balikin dong. Nah, batu bara juga bisa begitu sebetulnya. Jadi ini ya. Karena masih rumitnya itu terpaksa kita bikin analisis yang sedikit nakal. Ya. Ini menurut saya agak aneh ya kalau kemudian ada pemerintah seperti ini. Saya kutip dari pendapat dari pernyataan Dirjen Minerba, Ridwan Jamaluddin. Sekali lagi kita perlu ingatkan Ridwan Jamaluddin dulu adalah asistennya Pak Luhut di Menko Marinvest gitu ya. Kenapa sekali lagi mesti diingatkan ya? Loh enggak, karena ini jadi tanggung jawabnya beliau, jadi tanggung jawabnya Pak Luhut, dan kemudian juga Asosiasi Pengusaha Ekspor Batubara ini adalah keponakan Pak Luhut. Kan kemarin udah kita singgung itu juga gitu loh. Jadi dan Direktur PLN? Di Direktur PLN juga staff. Anda yang mengingatkan sekarang. Iya. Sedang kena COVID katanya Bung sekarang Direktur PLN. Jadi jangan biarkan dia beristirahat tenang, jangan diganggu dulu. Tapi dia memang dulu stafnya Pak Luhut waktu di KSP ya gitu. Jadi dia menyatakan begini bahwa ini ada kewajiban dari para pengusaha harusnya 5,1 juta metrik ton yang diberikan kepada domestik atau dalam negeri. Tapi ternyata kewajibannya hanya dipenuhi 35.000 metrik ton. Jadi artinya nggak sampai 1%. Ya sebenarnya dari sisi pengusaha pasti gampang mikirin ngapain gue jual ke dalam negeri kalau di luar negeri harganya tinggi kan gitu. Orang jadi khawatir jangan-jangan ribut-ribut ini drama ini sebenarnya nanti dalam upaya ada jalan tengah. Ya sudah kalau gitu supaya pengusaha nggak rugi karena sebenarnya pajaknya udah dibayar duluan, harga di dalam negeri dinaikkan. Nah mau nggak mau akhirnya kan PLN terus apa dan sebagai pupuk harus membayar lebih mahal kan gitu. Ya itu yang lagi dicurigai orang bahwa ini cuma alasan buat bikin token listrik lagi itu. Jadi sebetulnya perencanaan energi kita kan berantakan tuh. Upaya pertama Presiden Jokowi sejak periode pertama adalah energi terbarukan yang nggak ada bunyinya sebetulnya. Jadi ketergantungan kita pada energi fosil terus menerus. Sementara kita bisa bikin proyeksi kan sepertiga dari proyeksi batubara mau disuplai ke PLN. Itu artinya PLN menganggap ya udahlah selama suplai itu ada ya silahkan rusak lingkungan kan. Sementara insentif untuk riset energi alternatif itu nggak jalan. Apalagi sekarang BRIN itu dikoordinasi di pusat. Padahal riset itu mestinya dibagi ke universitas-universitas. Misalnya di Kalimantan bikin pusat riset energi alternatif, di Papua begitu. Tapi karena dikendalikan dari pusat, nggak ada inisiatif. Tuh daerah merasa oke lah kalau dananya harus tunggu dari pusat. Padahal universitas-universitas daerah itu bisa juga create dana dari bahkan dari korporasi atau bantuan luar untuk riset bersama. Nah ini masalahnya kalau BRIN dikendalikan oleh seorang tokoh politik, dia nggak ngerti bahwa riset itu mestinya dibagi ke semua daerah bukan di pusat. Nah ini kok kita jadi nyerempet BRIN lagi nih ya dong. Oke, nanti tapi BRIN nggak apa-apa kita